Sahabat Suara Tebian, kami beruntung berjumpa dengan Bapak Irjen Daniel Silitonga. Beliau ada Kapolda di Papua Barat. Orang Semang. Senang berjumpa di Natal Silitonga hari ini. Kira-kira apa pesan moral dari pesan Natal untuk semua Silitonga di seluruh dunia? Ya, 3 hal yang saya pesankan. Ya. Yang pertama hasadau. Ya. Yang kedua marsi urupan. Ya. Yang ketiga saling mendoakan. Marsi tangya. Ya. Ini hasadaun ini untuk kemajuan orang yang bisa maju, organisasi yang bisa maju hanya bisa dengan persatuan. Ya. Tanpa persatuan kemajuan tidak bisa. Banyak organisasi di dunia ini, apapun bentuknya, organisasi marga, organisasi profesi, organisasi apapun, persatuan. Ya. Saling menghargai untuk bersatu. Yang kedua, saling membantu. Marsi urupan. Yang bisa membantu. Ya. Yang bisa dibantu tanpa memandang siapa, Silitonga mana apa. Saya pun lakukan seperti itu. Saya tidak pernah pandang. Saya pernah tidak tanya Silitonga mana. Penting saya lihat kalau dia marga Silitonga, saya pasti bantu. Kemudian saling mendoakan kemajuan kita orang beriman, saling mendoakan. Ya, 3 hal yang saya pesan. Oke. Ini menarik, 3 hal ini. Kesatuan, lalu membantu, ada kasih di sana terakhir. Pertanyaan yang pertama itu, soal kesatuan itu, kita secara umum orang Batak cenderung pecah. Apa yang harus kita dahulukan agar kesatuan itu kita bisa sinergi begitu? Itu yang pertama, intinya adalah saling memperhatikan. Ya. Itu akarnya adalah kerendahan hati, saling menghargai. Tanpa kerendahan hati dan saling menghargai memang sulit diwujudkan persatuan. Kerendahan hati ini menjadi dasar yang utama. Mau logijang roa memang susah. Tapi kalau dia rendah hati, kerendahan hati itu yang harus kita tonjolkan. Jadi dasar utama. Persatuan. Lalu soal membantu, kan cenderung orang yang mampu secara ekonomi, secara karir juga tidak banyak yang peduli gitu. Bagaimana menyeimbangkan orang yang mungkin secara rezeki perlu dibantu, tetapi yang berlebihan juga bisa membantu. Ya, jadi bantuan ini tidak mesti harus materi ya. Ada ide, ada bantuan-bantuan yang lain, banyak. Tidak mesti harus materi, tidak mesti harus yang berkuasa atau tidak mesti harus yang berhubungan membantu, tapi membantu ide, membantu pendapat, membantu ilmu dan segala macam ini menjadi modal untuk membantu. Tidak perlu harus diasumsikan bahwa orang yang membantu harus lebih kaya atau lebih tinggi derajatnya atau lebih tinggi. Karena kalau itu yang dilihat, maka alur bantuan ini nanti akan terkotak-kotak. Ya. Jadi terkesan bahwa bantuan itu hanya dalam bentuk materi. Itu salah. Bantuan itu banyak. Ada ide, ada pendapat, ada hal-hal yang lain yang bisa dibantu. Ya, tenaga, ada pikiran. Ya materi memang bisa juga, tapi itu bukan itu yang utama. Lalu yang ketiga, Bapak, soal bagaimana kita memahami kasih itu. Karena suasana Natal hari ini, hal yang ketiga itu holong yang kita sebut saling merangkul itu. Apa yang harus kita sadari dan tonjolkan tentang kasih? Ya, dalam Alkitab iman, pengharapan dan kasih. Tapi yang terbesar adalah kasih. Kalau kita memiliki kasih, maka perbedaan sebesar apapun akan menjadi ringan. Seteruan sebesar apapun akan menjadi ringan. Kesulitan sebesar apapun akan menjadi ringan. Karena didasarkan oleh kasih. Dengan kasih ini itu menjadi barang yang sangat berat, sangat berharga untuk
yang saya sebutkan tadi. Lagi pertanyaannya Bapak, soal bagaimana kita membangun relasi tadi, komunikasi. Saya dengar tadi waktu bincang-bincang itu pesan dari Bapak, bagaimana kita mengkomunikasikan, membicarakan banyak hal bisa diselesaikan. Negosiasi, membuat satu kesepakatan itu kan satu komunikasi yang membangun kebersamaan begitu. Apa Pengalaman saya ya, memang baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, menyelesaikan konflik itu atau perbedaan pendapat itu pasti harus diselesaikan dengan sederhana, dengan kesepakatan. Ya, kalau dulu perang Bosnia diselesaikan dengan perjanjian Daytona. ya. Kemudian juga perang suku yang terjadi di Ambon diselesaikan dengan perjanjian Malino. Jadi semua diselesaikan di atas meja dengan ketenangan, kesepakatan, kerendahan, dan tadi saling terbuka. Itu sebenarnya. Termasuk dalam organisasi Batak juga bisa cara-cara begitu ya. Saya kira kita masih kecil, masih banyak Ya. organisasi yang lain yang sudah lebih besar, bersatu mereka, karena bersatu mereka kuat dan bisa maju. Bapak terima kasih waktunya atas kesempatan wawancara di Suara Tepian. Terima kasih.